Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala Sari B dari program studi ekonomi syariah. Dan pada kesempatan kali ini pada mata kuliah ekonomi sumber daya manusia dan ketenagakerjaan, saya akan membahas mengenai berbagai macam materi. Ada 12 macam materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini, di mana materi pertama membahas mengenai ekonomi sumber daya manusia, di mana mengapa kita perlu mempelajari ekonomi sumber daya manusia ini, di mana ekonomi sumber daya manusia ini berusaha menerangkan bagaimana memanfaatkan sumber daya manusia sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi sebanyak-banyak mungkin kebutuhan masyarakat itu sendiri. Kemudian materi yang kedua yang akan saya bahas yaitu permintaan tenaga kerja, di mana permintaan tenaga kerja ini adalah hubungan antara upah dan tenaga kerja, di mana jumlah pekerja yang akan bekerja di suatu perusahaan yang akan dipekerjakan di suatu perusahaan tersebut yang akan merekrutnya seperti itu. Kemudian materi ketiga yang akan saya bahas itu mengenai penawaran tenaga kerja, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja itu diantaranya faktor yang pertama adalah jumlah penduduk yang masih bersekolah. Kemudian faktor yang kedua jumlah penduduk yang masih mengurus rumah tangga. Kemudian materi selanjutnya, materi keempat yang akan saya bahas itu mengenai pasar tenaga kerja, di mana pasar tenaga kerja ini adalah media yang mempertemukan antara pihak yang mencari pekerjaan dengan pihak dengan memerlukan tenaga kerja seperti itu, di mana kita mencari kerja kemudian dipertemukan juga dengan orang yang membutuhkan tenaga kerja. Kemudian materi selanjutnya yang kelima itu mengenai perbedaan tingkat upah, di mana perbedaan tingkat upah ini mengacu pada perbedaan tingkat upah dan gaji di antara orang-orang yang memiliki keterampilan yang sama di berbagai daerah ataupun di suatu industri tersebut. Kemudian materi selanjutnya, materi keenam mengenai human capital atau modal manusia, di mana human capital ini atau modal manusia adalah hal yang mencakup kebiasaan manusia itu sendiri, pengetahuan, atribut sosial, kemudian kepribadian yang diwujudkan dalam kemampuan melakukan kerja sehingga menghasilkan nilai ekonomi. Kemudian ada pula mengenai struktur. Materi selanjutnya mengenai yang materi ke-7 tentang struktur upah, di mana struktur upah ini adalah susunan tingkat upah, di mana tingkat upah dari yang terendah sampai tingkat upah yang tertinggi, dan kemudian begitu pula sebaliknya dari tingkat upah yang tertinggi ke tingkat upah yang paling terendah. Kemudian materi yang ke-8 yaitu materi mengenai diskriminasi pasar tenaga kerja, di mana diskriminasi pasar tenaga kerja ini terjadi karena kesenjangan antara upah pekerja dan kesempatan kerja untuk pekerjaan yang sama, dengan berbagai banyak faktor penyebabnya seperti ras, agama, gender, kemudian status sosial dan budaya, dan lain sebagainya. Kemudian kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu materi ke-9, di mana materi ke-9 itu membahas mengenai mobilitas tenaga kerja dan migrasi, di mana mobilitas tenaga kerja ini yaitu memiliki hambatan dalam pelaksanaannya, di mana hambatan ini beresiko ketika mereka pindah, mereka akan mendapatkan resiko tersebut, seperti gaji yang mereka akan terima, senioritas, kemudian hak pensiun, dan lingkungan kerja yang mendukung. Itu tentang mobilitas tenaga kerja. Nah, kemudian migrasi itu sendiri adalah perpindahan dari suatu daerah ke daerah lain secara administratif dengan tujuan dan maksud tertentu untuk mendiami suatu wilayah tertentu itu pula. Kemudian kita melangkah ke materi selanjutnya, materi ke-10 itu tentang campur tangan pemerintah dalam pasar
dalam pasar tenaga kerja itu sendiri, di mana peran pemerintah dalam campur tangan pasar tenaga kerja ini menjadi salah satu kunci penting, di mana dalam memiliki fungsi penting dalam banyak hal dalam dunia ketenaga kerjaan, karena pemerintah membuat peraturan atau kebijakan tentang ketenaga kerjaan ini, kemudian memberikan solusi dari hal apa saja yang menjadi kendala-kendala oleh para tenaga kerja atau para pencari kerja seperti itu. Bahkan telah diatur dalam perundang-undangan, di mana dalam nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Kemudian materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu materi ke-11 itu tentang serikat pekerja, di mana tentang serikat pekerja ini ada beberapa hak yang mereka dapat memiliki seperti itu, di mana hak-hak ini menyangkut di mana mereka bisa melakukan perjanjian kerja bersama dengan pihak manajemen. Kemudian hak yang bisa diterima oleh para pekerja ini yang kedua yaitu di mana mereka memiliki hak dapat mewakili dalam menyelesaikan perselisihan ataupun konflik yang terjadi hubungan industrial di dewan ataupun di lembaga perburuan seperti itu, perburuhan. Kemudian materi terakhir yang akan saya bahas itu tentang pengangguran, di mana penyebab dari banyak faktor yang menyebabkan pengangguran itu terjadi, di mana salah satu faktor yang pertama yaitu tidak ada keseimbangan antara pencari kerja dengan lapangan pekerjaan. Kemudian faktor yang kedua itu terbatasnya kesulitan kerja dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Kemudian penyebab yang terakhir yaitu rendahnya kualitas tenaga kerja, di mana skill yang dimiliki tenaga kerja belum memenuhi standar ataupun kualifikasi yang diberikan oleh instansi ataupun perusahaan tersebut. Baik, itulah tadi materi yang saya dapat bahas dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenaga Kerjaan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.